Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan membahas kisah batu yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad jadi salah satu mukjizat dari sholawat. Keutamaan sholawat sudah digaungkan sejak Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul Allah. Hal itu tertuang dalam kisah yang mengangkat tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, kisah tentang batu di Mekah yang tak pernah henti mengucap salam untuk Nabi Muhammad. Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menceritakan kisah batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kisah itu tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair dari Ibrahim bin Toman, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair dari Ibrahim bin Toman, telah menceritakan kepadaku Simak bin Harb dari Jabir bin Sumarah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Dalam hadis tersebut, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf mengatakan menjadi salah satu mukjizat dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad itu, batu juga pernah mengucap salam, ujarnya. Batu tersebut selalu mengucapkan salam dari Nabi Muhammad masih menjadi manusia biasa hingga diangkat sebagai Rasul Allah. Begitu Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, beliau mengatakan dulu di Mekah ini ada batu yang mengucapkan salam kepada saya, jelasnya. Sampai detik ini, saya sampai tahu batu yang mengucapkan salam kepada saya. Ditunjuk kepada Nabi, batu ini pernah mengucapkan salam kepada saya, ceritanya. Hadirnya kisah tersebut, kata Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, mengamalkan sholawat tidak akan pernah sia-sia. Mengagungkan sholawat itu pasti diterima, berbeda dengan amal ibadah lain yang belum tentu diterima, ucapnya. Khusus sholawat kepada Nabi Muhammad tidak mungkin ditolak. Pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegasnya. Tak hanya itu, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf juga mengatakan, sholawat menjadi amalan yang paling mudah dilakukan. Bahkan walaupun diucapkan dengan tidak ikhlas, tetap akan diterima oleh Allah. Sholawat gak butuh niat. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwa sholawat saking hebatnya tidak perlu baca niat dan ikhlas, jelasnya. Hadirnya sholawat juga menjadi syafaat untuk umat Nabi Muhammad ketika di akhirat kelak. Bahkan kita ditakdirkan masuk surganya Allah itu bisa jadi karena sholawat kepada Nabi Muhammad, lanjutnya. Habib Ali Zainal Abidin Assegaf mengatakan, dalam setiap sholat tertera sholawat yang harus dibaca. Sebabnya, sholat kita tidak akan sah kalau tidak baca sholawat. Sebabnya, kita tahu sholat yang wajib itu harus baca sholawat ketika tasyahud awal dan akhir. Kalau gak baca itu, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, hadirnya sholawat menjadi salah satu penolong ketika amal ibadah ditimbang di akhirat kelak. Jadi, insya Allah dengan adanya sholawat menjadi salah satu penolong kita di surga nanti, tambahnya. Nah, itulah tadi kisah batu yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad jadi salah satu mukjizat dari sholawat.
Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke grup WhatsApp kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah adalah peristiwa dahsyat di mana alam semesta akan hancur dan tak satupun makhluk yang tersisa. Hanya saja Allah merahasiakan waktunya. Ketika hari kiamat datang, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Ada yang berpandangan 2 kali, ada juga yang 3 kali. Ketika sangkakala malaikat Israfil ditiup untuk pertama kalinya, seluruh makhluk akan panik. Kemudian, tiupan kedua membuat semuanya binasa. Dan tiupan ketiga akan membangkitkan seluruh makhluk. Ngerinya tiupan sangkakala ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Hakim bin Hazam bin Khuwailid satu-satunya anak yang lahir dalam Ka'bah yang mulia. Pada suatu hari, ibunya yang sedang hamil tua masuk ke dalam Ka'bah bersama rombongan orang-orang sebayanya untuk melihat-lihat Baitullah itu. Hari itu, Ka'bah dibuka untuk umum sesuai dengan ketentuan. Ketika berada dalam Ka'bah, perut si ibu tiba-tiba terasa hendak melahirkan. Dia tidak sanggup lagi berjalan keluar Ka'bah. Seseorang lalu memberikan tikar kulit kepadanya, dan lahirlah bayi itu di atas tikar tersebut. Bayi itu adalah Hakim bin Hazam bin Khuwailid, yaitu anak laki-laki dari saudara Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Hakim bin Hazam dibesarkan dalam keluarga keturunan bangsawan yang terhormat dan kaya raya. Oleh sebab itu, bagaimana bisa mulut mengeluarkan cahaya? Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan dialami oleh 4 sahabat Nabi. Kisah ini termasuk dalam kisah-kisah keajaiban Al-Quran karya Mustafa Muhammadi Ahwazi. Dikisahkan, suatu hari Nabi mengirim sebuah pasukan ke sesuatu daerah dan menang. Mereka kemudian pulang ke Madinah dan disambut oleh muslimin, termasuk Rasulullah. Ceritakan yang terjadi selama peperangan tersebut, kata Rasulullah. Ceritakan kisah kalian agar aku bisa memberikan kesaksian dari apa yang kalian katakan nantinya, karena Jibril memberitahuku tentang kebenaran apa yang kalian ucapkan. Setelah itu, salah seorang sahabat yang ikut perang hari itu bercerita. Awalnya cerita tentang jumlah pasukan musuh yang ternyata di luar prediksi. Lantas dikisahkan bagaimana mereka bisa menang dalam peperangan tersebut, berkata mulut sahabat Nabi yang mengeluarkan cahaya. Sahabat itu pun bercerita, ketika malam tiba, pasukan musuh menyerbu umat Islam. Mereka menghujani kami